kita kan produksi utamanya kain. Hanya saja ketika orang datang ke sini atau kita ikut pameran itu, mereka carinya yang sudah ready to wear, siap untuk dipakai. Jadi ada yang misalnya tas siap untuk dipakai buat tas, ada yang siap dipakai buat baju, siap dipakai, pokoknya sesuatu produk yang sudah langsung bisa pulang langsung dipakai gitu. Saya punya harapan nanti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman saya, karena kebetulan juga bekerja sama dengan desa-desa, mengajar di desa-desa, bahwa saya juga berasal dari pelatihan gitu loh. Hanya tinggal kita luruskan niat aja, kita luruskan niat. Kamu mau usaha ini benar-benar kok enggak? Kalau usaha benar-benar ya udah fokus gitu. Ternyata ada sampelnya, udah ada sampelnya, bukan berasal dari pengusaha yang banyak uang terus bikin usaha gitu, enggak ya, tapi benar-benar dari bawah, dari pelatihan, lulusan pelatihan di mana-mana, telaten mengikuti pelatihan di kota A, kota B, dari dinas apa gitu. Perkenalkan, nama saya Esther Setiarini. Saya adalah pemilik dari usaha batik Tinularsi, batik yang terletak di Temanggung, asli Temanggung dan dibikin orang Temanggung. Alamatnya ada di Manding, Kelurahan Manding, di lingkungan Tegal Temu. Kemudian saya memulai usaha ini bersama suami sejak tahun 2010, memulai ikut pelatihan. Di tahun 2015 kami memulai dengan nama brand batik Tinularsi. Dari tahun 2010 itu suami sudah ikut pelatihan, kemudian bekerja sebagai desainer batik. Kemudian saya menyusul di tahun 2014 mengikuti pelatihan juga, magang di Klaten dulu, mengikuti pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saat itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih jadi satu. Terus saya magang di sana selama setengah bulan, kemudian ikut pelatihan-pelatihan yang lainnya juga, mulai dari tingkat dasar dan jadi tingkat mahir. Saya dan suami itu dari sekolah memang sudah suka menggambar. Saya sendiri dulu sering gambar iseng-iseng, terus dibeli temennya, terus temennya juga sering pesen dari gambar. Kalau zaman dulu kan komik, kartun-kartun yang cantik-cantik, yang matanya blok-blok itu. Terus kalau suami dari sekolah udah sering belajar desain kaos gitu untuk kelas, untuk itu. Kemudian karena saya punya anak kecil-kecil, daripada saya bekerja di luar, kenapa saya nggak ikut pelatihan membatik gitu, jadilah usaha. Kalau inspirasi motif itu masih dari flora, fauna dari Kabupaten Temanggung. Terus kesini agak jenuh juga, terus kita cari apa ya? Yuk kita cari mungkin situs, ada dari kebudayaan, ada dari kesenian Jalan Kepang, ada topeng, ada itu ya, masih seputar potensi-potensi lokal di Temanggung ini. Kalau tantangan terbesar betul sekali, karena memang dari SDM tentu kita kan bukan dari kota batik, ya otomatis kita pasti sudah merasa minder dulu. Misalkan bertemu dengan pembatik-pembatik di luar gitu, kita minder, tapi kita ambil positifnya aja, kita bisa belajar dari mereka, para senior-senior di kota batik. Terus yang kedua, kendalanya tempat produksi, karena kalau batik itu tidak membutuhkan tempat yang kecil, tapi harus luas. Nah itu kita sebagai UKM agak kesulitan dulu di tempat produksi, tapi alhamdulillah makin kesini kita makin bisa mengatasi yang kecil, bisa. Nah istilahnya sudah bisa teratasi. Modal materi pada awal sekali itu saya kan magang itu dulu diberikan uang saku selama setengah bulan itu 1.400.000, saya ingat sekali saat itu. Terus pulang tidak saya bawakan uang, tapi saya beli di tempat magang itu, langsung saya belikan alat membatik dan bahannya sekalian. Dulu waktu itu masih 4 kain, modalnya masih 4 kain, terus ditambah sama suami, berkembang gitu, terus terjual sedikit, terus saya sisihkan gitu, terus
akhirnya ada pesanan agak banyak itu, saya mulai memberanikan diri untuk mencoba KUR itu, tawaran dari BRI gitu, untuk mengikuti program KUR dari pemerintah. Saya dulu sekolahnya di administrasi perkantoran, suami saya di akuntansi. Kemudian setelah usaha berjalan baru terpakai, oh ternyata administrasi itu bisa diterapkan setelah usaha ini berjalan. Kalau pas awalnya memang tidak ada sangkut pautnya, benar-benar hanya dari bakat gitu. Dan suami juga ternyata bisa terpakai saat ini. Kemudian karena perkembangan zaman, terus konsumen juga harus menuntut inovasi baru, motif-motif baru gitu. Terus suami mengikuti program pelatihan dari BLK Temanggung setempat kabupaten itu, mengambil desain grafis. Saya awalnya sama suami terus kemudian oh iya ya ternyata nggak bisa kalau seragam ini kok dikerjakan sendiri. Terus ada saya menambah 2 teman seangkatan pelatihan dulu, seangkatan pelatihan sama suami, terus diajak gabung. Terus yang satunya adik sepupu saya 2, terus kemudian kok nambah banyak lagi pesanan-pesanan itu dari instansi-instansi itu. Terus saya gantian, kalau kemarin suami saya yang teman seangkatan, terus sekarang teman seangkatan magang saya itu ada beberapa, ada 3 orang, terus saya ajak bergabung, terus bertambah lagi gitu. Di batik Tinularsi itu kita mengerjakan 2 teknik pewarnaan, pewarna alami. Dulu memang dasarnya kami itu basicnya memang pewarnaan alami dulu, terus kemudian pewarna sintetis. Tapi teknik pengerjaannya ada 3, ada cap, ada tulis yang paling utama, terus yang ketiga itu kombinasi. Kadang ada cap dikombinasi tulis, ada cap dikombinasi abstrak, ada tulis dikombinasi abstrak. Nah seperti itu. Untuk batik kami menggunakan pewarna alami, paling utama itu kami bekerja sama bermitra dengan Si Biru dari asli pewarna dari Temanggung juga. Kalau bahasa umumnya ya Indigo Vera gitu. Indigo Vera karena ada yang dari Temanggung, asli Temanggung, kita pakai itu, masih loyal pakai itu yang utama. Terus yang kedua kita memakai ekstrak daun-daunan dan ekstrak kulit kayu. Ada yang kulit kayu mauni, terus ada nanti jolawe, ada kulit kayu tinggi, ada ya masih sekitar sini, ada kalok gitu-gitu. Kalau yang sintetis, nah kalau kita itu kendalanya juga itu termasuk yang itu Mbak, menghadirkan membeli masih dari luar kota, misalkan dari Jogja. Terus pewarna, pengunci warna itu dari Solo. Terus kalau malam dari Pekalongan. Nah itu jadi mempengaruhi harga. Kalau kita di luar gitu, mungkin di kota-kota batik karena mereka sudah bosok Temanggungnya ngadep gitu ya, bosok ngadep. Nah jadi harganya mesti selisih dengan yang diongkoskan kirim ke sini gitu. Nah perbedaan pewarna alami dan sintetis itu ya diperlakuan. Kalau pewarna alami itu kan lebih sensitif, itu cara pencucian lebih hati-hati, cara penjemuran lebih hati-hati gitu. Terus kalau yang warna sintetis itu sudah tahan ya, karena namanya aja dibuat dengan kimia gitu, pasti sudah tahan matahari, tahan mesin cuci, tahan jenis-jenis sabun gitu, sudah tahan. Terus itu perlakuannya. Kalau dari segi penampilannya, looknya itu kalau yang dari pewarna alami itu cenderung eksklusif karena warnanya lebih redup, lebih anggun dilihat, lebih selaras gitu. Memang kalau yang penyuka warna-warna ngejreng itu, penyuka warna sintetis itu tidak tertarik dengan pewarna alami. Yang tertarik ke pewarna alami itu ada kalangan khusus yang memang sudah mungkin karena memang sudah kemampuan daya belinya juga sudah menengah ke atas dan sudah jenuh juga memakai pewarna sintetis yang selama ini gunjreng-gunjreng terus gitu, pengennya pakai yang lebih eksklusif, lebih dilihat lebih elegan. Nah gitu akan memilih yang pewarna alami.
untuk kainnya kita memang ada klasifikasi khusus Mbak. Misalnya untuk kain atasan kita gunakan pergolissima karena kainnya lebih kokoh gitu. Terus untuk yang bawahan, untuk misal keperluan jari, keperluan rok gitu, kita pakai kain yang lebih tipis, kita pakai kain primissima gitu. Ada pesanan khusus misalnya yang dari lurik, itu kan ada yang bisa dibatik. Terus ada yang dari tenun, itu biasanya kalau kolektor-kolektor itu akan pesan khusus, misalnya kain sutra, katun sutra, rayon, linen, nah gitu. Itu biasanya ada pesanan khusus dari kolektor. Kalau untuk kategori motif enggak ya, kita malah fokusnya itu permintaan dari konsumen. Jadi setiap kantor yang satu dan kantor yang lainnya itu akan berbeda. Kalau kategori motif, kita kalau stok itu sepertinya ya masih itu gitu, masih di tempat sini aja. Pewarna alami, kita tahap pertama bikin ekstraksi alam dulu. Kalau yang harus direbus ya bagaimana biar sampai titik diukur itu bisa untuk mewarnai, makanya lama sekali. Terus kalau tahap yang umum yang sudah membedakan tadi kan pewarna alami dan pewarna sintetis, itu yang sama tahapnya itu dari pertama desain kita bikin desain dulu. Setelah jadi masternya kita diblat, nanti Mas Yusuf yang ngeblat dari master ke kainnya ya, nanti bisa dilipat gandakan. Terus setelah ngeblat kita ke teman-teman yang tim nyanting nanti nyanting. Ada bagian setelah dari tim nyanting kita ke bagian pewarnaan. Nanti dari bagian tim pewarnaan itu satu rangkaian dengan bagian pengunci. Nah, penguncian setelah dikunci terus dicuci dengan bersih, terus dilorot. Dilorot itu teknik merebus dengan air yang panas biar malamnya yang tadi melekat di kain itu hilang lagi gitu. Setelah itu sudah dicuci, jemur, packing. Batik cap itu cenderung lebih mudah, makanya harganya lebih terjangkau, biasanya untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, itu langkahnya itu ya tinggal pakai canting cap, dikasihkan di wajan yang panas itu kayak teflon itu, terus dicapkan. Nah, ada satu cara lagi di sini, karena kita kalau beli canting cap yang asli itu kan harganya sudah 900.000 ke atas. Nah, kita di sini ada teknik pembuatan canting cap dari limbah, Mbak. Nah, kita pakai limbah kardus susu itu misalnya, jadi tetap bisa custom. Misalnya kayak yang sekarang kami kerjakan kan itu baru pesanan dari Surabaya, itu motif surah dan baya. Nah, gimana caranya motif yang 500.000 mereka inginkan menjadi yang harganya 250.000. Kita arahkan gini aja, karena waktunya mepet, kita bikinkan canting cap terbuat dari limbah ini. Oke, berarti bisa gitu. Masa harganya, jadi harganya nanti bisa sesuai dengan anggaran mereka gitu. Awalnya kita dari mulut ke mulut, dari saudara ke saudara, terus perkembangan zaman kesini kayaknya rasanya nggak efektif gitu. Terus melalui WA saya belajar. Kalau Facebook dulu saya gunakan hanya untuk keperluan pribadi, saya gunakan untuk promosi dari Facebook, dari Instagram, utamanya sekarang malah di Instagram itu. Terus kemarin baru belajar di TikTok, itu kalau untuk e-commerce belum ikut. Kalau yang offline kita pertamanya itu titip di UMKM Center, ya, UMKM Center yang ada di Komplek Gedung Pemuda itu. Terus yang kedua kita mengikuti aktif dalam pameran-pameran itu juga. Jadi kayak apa ya,
memang tidak instan saat itu terbeli, tapi setidaknya kartu nama saya tersebar banyak di banyak konsumen-konsumen yang ketika suatu hari nanti mereka akan ke memo, oh iya kalau mau pesan batik, oh iya ternyata saya masih punya kartu nama di sini. Kita pernah bikin seragam IBI, Ikatan Bidan di Aceh, terus seragam perpajakan di NTT, di Kalimantan itu motif yang kayak gurita itu, terus ada di Papua itu ada motif tifa, cendrawasih. Nah, harga batik yang kami jual mulai dari 150.000, bahkan ada yang 2,5 juta juga. Tapi yang rata-rata konsumen inginkan, yang rata-rata konsumen mampu membeli, terus sesuai dengan yang mereka pesan, batik yang seperti ini itu harganya di 250. Itu 80% itu harganya rata-rata yang diambil di 250 itu. Jadi di tempat kami mau satu pieces bisa, satu lembar pun bisa, karena tetap dikerjakan dari satu lembar. Ada dulu itu pengalaman kami yang paling mengesankan itu dapat pesanannya dari waktu menterinya masih Bu Susi, Kementerian Kelautan itu. Nah, itu mereka harus pesan yang serba air, serba nuansa laut, nuansa perairan, serba ikan. Nah, gitu. Boleh silahkan produksi batik yang serba itu, mau motif apa saja, warna apa saja, kami manut gitu yang dari sana. Yang penting nggak lele gitu yang dulu ya. Untuk pengolahan limbah itu alhamdulillah kita dapat support dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sudah ada IPAL-nya, Mbak. Jadi nanti keluar itu sudah tidak bahaya, sudah tidak mengandung cairan yang berbahaya. Karena nanti di sana itu ada beberapa kolam itu yang sudah dikasih zat-zat tertentu, jadi keluar sudah bersih. Untuk limbah keringnya kalau yang warna alam biasanya langsung dimasukkan buat ini dibakar, ikut buat pembakaran. Terus kalau yang kain, limbah kainnya ya tadi itu ada yang dibikin bros kecil itu, ada yang dibikin bando, ada yang kalau yang agak besar topi, tas gitu itu. Untuk limbah malamnya kita olah lagi. Nanti bisa dilihat di sana kita juga sedang mengolah limbah dari malam itu. Kita jadikan, kan tadi kan pertama tulis. Nah, kalau tulis itu kan pakai malamnya bersih. Nah, kita olah lagi, kita tambahi bahan-bahan lainnya, kita bisa gunakan untuk malam yang cap. Kalau yang ini sertifikat dari usaha kita, misalnya kan kalau ada keyakinan konsumen, kalau sudah ada izin apa gitu kita pampangkan, kita sudah berizin. Kalau yang di sini dari saya dan suami, karena kita katanya kalau pelatihan itu juga memang harus dipampangkan. Oh apakah sudah BNSP, apakah itu. Nah, terus saya juga di sini juga senang sekali karena dulu saya pernah magang dan belajar di Balatkop. Saya lulusan dari Balatkop Provinsi Semarang, terus kemudian setelah beberapa tahun malah saya menjadi pengajarnya di sana juga. Sekarang malah membawa di tingkat yang mahir itu. Saya punya harapan nanti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman saya, karena kebetulan juga bekerja sama dengan desa-desa, mengajar di desa-desa, bahwa saya juga berasal dari pelatihan gitu loh. Hanya tinggal kita luruskan niat aja, kamu mau usaha ini benar-benar kok enggak. Kalau usaha benar-benar ya udah fokus gitu. Ternyata ada sampelnya, bukan berasal dari pengusaha yang banyak uang terus bikin usaha gitu, enggak ya, tapi benar-benar dari bawah, dari pelatihan, lulusan pelatihan di mana-mana, telaten mengikuti pelatihan di kota A, kota B, dari dinas apa gitu. Yang terpenting sih kita ini loh Mbak, mau mengikuti pelatihan yang bukan hanya teknis gitu. Kita kalau sudah punya niat lurus mau melestarikan budaya, biar batiknya itu nggak punah, nggak tinggal cerita bahwa dulu pernah ada batik, ya berarti dimulai dari kita sendiri itu. Kalau kita sudah memiliki usaha ini ya berbanggalah, jangan terus bercabang-cabang dulu, biarkan usaha kita itu membesar dulu. Kalau sudah bisa ditinggal baru kita cari usaha yang lainnya. Kalau kita niatnya lurus sudah
mau merintis usaha batik, melestarikan budaya nenek moyang itu, ya sudah pasti besok dikasih jalan gitu. Walaupun saingannya apapun itu, pasti akan ada konsumen yang cenderung memilih sesuatu yang ada nilai humanismenya gitu. Jangan terus kok sekarang kok batiknya kok bersaing dengan printing, dengan ini. Saya juga mengalami hal itu, saya juga kesal, tapi tetap berjalan aja gitu.